Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi nih bersama aku Imer Carla di channel Sispeng Project dalam segmen cerita email. Nah guys, buat kalian yang kemarin udah nonton Misteri Sinden Melati, yang kemarin aku skip dulu ya, karena maaf banget buat kalian yang udah nonton, dibikin penasaran karena kemarin tuh ada kejadian sesuatu gitu ya yang menimpa ke diri aku sendiri. Mungkin karena akunya nggak meminta izin, karena kan aku orangnya sensitif ya dari hal yang kayak gitu. Tapi kalian jangan risau lagi, kali ini aku akan kelarin semua cerita itu. Oke, buat malam ini kalian masih ingat kan dalam pagelaran yang aku kemarin bilang di cerita sebelumnya tentang si Mawar yang menari dan penontonnya ikut menari itu, semuanya tuh pada pingsan. Gila, takut. Nah, di situ nggak lama ada warga yang lainnya yang udah bukan sadar sih, ya mungkin nggak ikut dalam menari itu. Mereka nolongin, sampailah Mawar sadar dan dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Tapi di perjalanan Mawar merasakan suatu kejanggalan. Dia tuh tiba-tiba kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kalau orang dari motor tuh pasti kan kelihatan ada spion ya. Di spion tuh kayak ada yang ngikutin, dia duduk dari belakang. Rambutnya tuh kayak yang diikat, disanggul. Terus ada selendang yang ikut berterbangan kayak kalau dari motor kayak gitu. Tapi si Mawar tuh masih berpikir positif kayak gini. Mungkin cuman bayangan dia aja, halusinasi dia aja. Sesampainya di rumah, dia bergegas tidur. Sebelum tidur dia pasti bersih-bersih dulu ya, berganti pakaian, makan, terus dia tidur. Nah, saat dia tidur, Mawar masih berpikir ada kejadian apa saat tadi pagelaran tersebut. Dia pun tidak merasakan apapun, ada kejanggalan tersebut, nggak ada. Nah, gak lama saat dia tidur, dia tuh bermimpi. Dia bermimpi didatengin sosok seorang perempuan. Namun sosok perempuan itu cuman bertolak belakangan dengan dia. Tapi dia masih berpikir positif karena kejanggalan di tempat pagelaran tersebut kali ya. Nah, di situ keesokan paginya ada sebuah pagelaran lagi, cuma bukan pagelaran gede, cuma ini sekedar latihan aja. Di perjalanan saat dia mau ke daerah Sanggar, masuk ke Sanggar, dia melewati jalan yang sama saat dia pulang. Jalannya tuh dikerumunin banyak. Jalannya tuh kan agak sepi pagi, dia kan berangkat pagi-pagi pulang malam. Nah, di situ tuh dia tuh ngelihat lagi sosok yang sama kayak tadi malam dia pas pulang. Ceweknya tuh ada, tapi dia berdiri di pinggir jalan. Dia berdiri sambil dia menatap. Ini tuh siapa? Apakah ini sinden baru? Tapi kok dia nggak pernah ngeliat, kata si Mawar dalam hatinya. Nah, di situ dia sampailah ke sebuah sanggar. Tapi di sanggar itu dia nggak pernah ngeliat si cewek itu tuh. Mungkin dia ngebayanginnya tuh mungkin dari sanggar lain kali ya. Nah, di situ mereka latihan seperti biasa, tapi tetap dalam pikiran Mawar masih bertanya-tanya, adiknya itu kemana sebenarnya? Apakah memang dia itu menghilang karena banyak pikir apa gimana tentang sama si cowok itu? Dia nggak tahu sih sebenarnya. Saat pagelaran tersebut beres, Mawar pun pulang kembali ke rumahnya. Tapi di perjalanan tersebut tidak ada lagi bayangan seperti sosok yang diceritakan sama Mawar tersebut. Pulang ke rumah, seperti biasalah rutinitas dia bersih-bersih kayak gitu. Di malam itu, si Mawar ingin memejamkan matanya tuh kayak yang susah. Jadi gini, dia tuh pengen tidur, tapi dia tuh gelisahnya tuh kayak gini. Kok aku nggak enak tidur gitu ya? Mau mejamin mata, tapi kok nggak enak perasaan gitu, baunya kayak gimana ya guys? Kalau kita lah
kalau kita misalkan ada sesuatu yang janggal, terus masih ada beban, suka nggak enak kan, nggak enak perasaannya tuh, ada apaan sih ini, kayak gitu. Nah, dia berbaring di tempat tidur. Saat dia berbaring, tiba-tiba ada ketukanlah sebuah pintu. Kayak gini nih ketukannya tuh. Pelan. Dia berpikir, siapa tuh? Katanya. Nggak ada yang jawab. Terus si Mawar tuh kayak menghiraukan, mungkin itu cuman masih pendengaran Mawarnya aja gitu. Dia masih memejamkan mata, nggak lama ada ketukan lagi, kayak gitu lagi, gini. Nah loh, si Mawar pun bergegaslah bangun sambil dia berkata kayak gini, siapa di luar? Kelak dia membukakan pintu, ternyata nggak ada satu orang pun di luar sana. Kagetlah dia, sontak dia tuh masuk ke tempat tidurnya lagi, berbaring lagi, sampai memejamkan mata. Dalam hatinya tuh kayak gini, takutnya tuh, ini tuh sebenarnya ada apa? Siapa yang tadi mengetuk pintu? Soalnya tuh udah larut malam, pasti keluarganya udah pada tidur semuanya. Di saat dia tidur, dia bermimpi lagi. Dia bermimpi seorang perempuan yang sedang duduk memakai baju sinden, dan dia berkata kayak gini nih ya guys, tolong. Di situ tuh si Mawar tuh kayak gini, dia bangun dengan secara kaget, terkejut. Dia minumlah air putih karena terkejut. Minum sambil dia tuh ngelamun kayak gini, ada apa ini? Ini tuh kayak apa? Ini tuh kayak apa sih? Gimana ya? Ini tuh ada apa? Siapa dia yang udah beberapa hari ini masuk ke dalam mimpinya si Mawar? Siapa? Nah, di situ tuh Mawar tuh udah mulai gelisah, ingin menyelesaikan semua masalahnya itu, apa sih inti masalah dari mimpinya itu, pertanda apa gitu. Gak lama, saat dia ingin tidur kembali, udah bermimpi buruk itu kan pasti nggak enak lagi ya buat tidur. Dia tuh membalikan bajunya, baju yang dipakai dia dibalikin bajunya. Dia tuh sampai pakai selimut ditutup sama selimut. Tiba-tiba di pintunya tuh kedengar lagi suara ketukan. Kayak gini lagi ya, aku praktekin lagi. Nah, di situ si Mawar bilang gini, ini kali setan, katanya. Terus udah gitu tuh, dia tuh bukan ngelihat sih, kayak ngintip dari selimutnya tuh kayak gini. Dia lihat, kok ada sosok perempuan, bukan gaun sih, kayak baju sinden lagi ya, kebaya, rambutnya diikat. Cuman kan posisinya di kamarnya itu redup ya, lampunya tuh. Terus dia pikir, ini siapa? Mamah kali, keluarganya dia. Dia ngeliat, terus dia bilang kayak gini, siapa? Nah, si sosok itu, kalian tahu nggak sosok itu bilang apa? Si sosok itu bilang kayak gini, tolong aku Mawar. Dia tahu persis suaranya Melati. Dia bangun. Saat dia bangun, dia bilang kayak gini, Melati, kamu Melati kan? Tapi kamu di mana? Ada sosok di kamarnya itu. Dia tuh meminta tolong kayak gini, sambil nangis ya. Tolong aku Mawar. Aku dibunuh dan aku diperkosa oleh lelaki itu. Tanpa berpikir panjang, si Mawar pun bangun tergesa-gesa membangunkan pihak keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban si cowok itu. Dia bangun, dia bersama keluarganya, tapi dia meminta izin kepada warga. Nah, bersama-sama warga, mereka menghampiri rumah si cowok itu. Dan tahu kalian, si cowok itu tuh pas masuk ke dalam rumah tercium bau aroma busuknya manusia, kotoran manusia. Pas dia masuk, ngelihat si cowoknya tuh lagi memakan kotoran manusia. Dia gila guys.
Di saat Mawar bertanya kepada laki-laki itu, di mana Melati? Apa jawaban si cowok itu? Dia bilang, sambil dia ketawa-ketawa kayak orang gila, hahaha, gue bunuh tuh si Melati. Dia ada di bawah panggung pagelaran tersebut. Tanpa berpikir panjang kembali, pihak keluarga sama warga berbondong-bondong ke lapangan pagelaran tersebut. Dan apa yang terjadi? Jasad Melati ditemukan di bawah pagelaran tersebut. Dia meminta agar jenazah Melati dikuburkan secara layaknya manusia biasa. Gitu guys. Oke. Sekian ya cerita dari aku untuk misteri sinden Melati tersebut. Oke guys, buat kalian yang punya cerita horor, boleh kalian berkomentar di kolom bawah ini untuk aku jadiin narasumber dan aku ceritakan. Oke, sekian dan terima kasih. Goodbye.